Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat bersama bagian hukum Pemda Lampung Tengah dengan pembahasan penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai tindak lanjut atas aspirasi tenaga honorer se-Lampung Tengah yang meminta diangkat sebagai tenaga penuh waktu, bukan paruh waktu. Ketua Pansus P3K Fraksi Golkar DPRD Lampung Tengah, Muhammad Isa Ansori mengatakan bahwa pihaknya bersama anggota DPRD Lampung Tengah lainnya telah membentuk Pansus P3K untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Isa Ansori menjelaskan, Pansus ini dibentuk atas dasar aspirasi para tenaga honorer se-Lampung Tengah yang telah ditandatangani Ketua DPRD Lampung Tengah nomor 5 tanggal 24 Januari 2025. Selain itu, Isa Ansori menambahkan bahwa dari hasil beberapa pertemuan dengan dinas terkait dan hasil dengar pendapat, pada hari ini dilakukan rapat dengan bagian hukum. Isa Ansori berharap kepada bagian hukum untuk dapat mengambil langkah terkait dasar hukumnya, agar apa yang diinginkan oleh para tenaga honorer bisa terangkat seluruhnya menjadi tenaga honorer penuh waktu. Pansus ini berdasarkan SK Ketua nomor 5 tahun 2025 tanggal 24 Januari 2025. Perlu saya sampaikan bahwa dari terbitnya SK ini langkah awal di hari Kamis yang lalu kita telah rapat dulu internal, kemudian Senin kita panggil BPSDM untuk RDP, kemudian kemarin bagian kemudian hari ini BPKAD dan bagian hukumnya kita akan diskusi. Nah, Pak Kabak Hukum, tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh teman-teman dari BPKAD bahwa ada kendala-kendala yang tadinya data ini simpang siur dan ini sudah mendekati final yang akan jadi dasar kita untuk menerbitkan SK paruh waktu. Nah, hari ini siang ini terkait dengan bagian hukum ini kami ingin mendengarkan dari bagian hukum kira-kira aturan-aturan yang dari pusat itu sudah sejauh mana ditindaklanjuti oleh Pemda dalam hal ini terkait dengan peralihan dari tenaga honorer kemudian ke paruh waktu ini. Untuk itu kepada bagian hukum kami juga menyampaikan harapan agar juga mendorong BPSDM ini segera mengambil langkah-langkah terkait dengan aturan-aturan hukum yang menjadi dasar kita untuk melakukan pembayaran bagi teman-teman tenaga honorer dan sebagainya. Nah, untuk sementara itu dulu ya Pak Bu Wakil, Bu Sekretaris, ya kita dengarkan dulu paparan dari bagian hukum ini apa saja yang sudah didapat kemudian sudah ditindaklanjuti oleh bagian hukum terkait dengan P3K yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Itu saja sementara saya minta kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ricky Augusta, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa bagian hukum telah melakukan pencermatan pengkajian terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku. Rizky menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan berdasarkan keputusan Menpan RB terkait dengan P3K. Rizky menambahkan bahwa pemetaan tenaga non-ASN ini diberikan batas waktu hingga akhir 2024 dan pihak bagian hukum juga telah mengeluarkan surat edaran terkait P3K. Yang kami hormati Ketua Pansus
anggota DPRD yang merupakan anggota pansus, katakan perwakilan dari paguyuban ya, paguyuban honorer di Kabupaten Lampung Tengah. Mungkin kami langsung saja, Pak Pimpinan, sebelumnya kami sampaikan bahwasannya kami bagian hukum sudah melakukan pencermatan, pengkajian dan analisa terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan beberapa keputusan Menpan RB terkait dengan P3K. Jadi secara substansi mungkin poin yang saya sampaikan yang pertama, bahwasanya amanah undang-undang itu untuk penataan tenaga non ASN itu, ini amanah undang-undang dikasih batas waktu sampai dengan akhir tahun 2024. Itu bunyi di dalam undang-undang. Selanjutnya juga dengan adanya keputusan dari Menpan RB terkait dengan beberapa tahapan P3K ini sudah kami tindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan mengeluarkan surat edaran di akhir tahun. Di dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Bapak Bupati Lampung Tengah menindaklanjuti permasalahan yang ada di Lampung Tengah, sini sudah ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan proses pengangkatan tenaga non ASN itu sesuai dengan amanah peraturan yang ada itu untuk tahun 2025 itu tidak terlaksana sampai dengan saat ini, aturan yang kami terima. Selanjutnya juga terkait dengan seperti tenaga kebersihan, driver, dan penjaga kantor atau keamanan. Ini sebetulnya sejak tahun 2022 Menpan RB itu sudah menerbitkan surat untuk tidak lagi boleh melakukan penangkapan terhadap 3 komponen tadi. Untuk menanggulanginya itu dengan menggunakan mekanisme outsourcing. Dan selanjutnya juga Pak Ketua dan rekan-rekan DPRD, sebetulnya juga kami dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah minggu lalu juga sudah melaksanakan rapat pembahasan terkait menindaklanjuti bagaimana proses penganggaran bagi teman-teman yang kemarin tidak lolos lah istilahnya. Kan kalau interpretasi kami sesuai dengan keputusan Menpan RB ini, bagi yang tidak lolos kemarin ini akan diangkat menjadi P3K waktu. Nanti teman-teman dari paguyuban juga mengizin ini kalau ada analisa atau interpretasi yang berbeda, kita akan berdiskusi di sini. Nah, tapi memang sampai dengan saat ini petunjuk pelaksanaan terkait mekanisme pengangkatan P3K pada waktu itu dari pusat pemerintahan. Kami khususnya BKPSDM secara teknis mengurusi hal ini sudah berkomunikasi, dan kami juga sudah berkomunikasi dengan PIC Menpan RB yang berada di Provinsi Lampung. Memang mereka menyatakan sedang dalam tahap penggodokan terkait dengan petunjuk pelaksanaan untuk P3K waktu ini. Jadi juknisnya sampai saat ini teman-teman, kami pemerintah daerah itu belum mendapatkan secara tertulis. Tapi kalau informasi secara lisan yang kami dapatkan berdasarkan hasil koordinasi kami, nanti akan dibuatkan yang namanya SK transisi. Ya, SK transisi. Iya. Tapi ini bagian masuk ke dalam paparan database. Karena nanti kan akan di sekilas ini informasi kami dapatkan nanti akan diberikan nomor induk pegawai bagi yang P3K pada waktu, dan itu kurun waktunya kurang lebih 3 bulan dari keputusan Menpan RB nomor 16. Ini kan diterbitkan di tanggal 13 Januari. 3 bulan dari sini rencananya baru akan terbit petunjuk pelaksanaan yang akan mengatur terkait itu. Nah, mungkin itu Pak Ketua beberapa hal yang sebagai pembukaan dari kami. Jadi kalau terkait penganggaran dan lain sebagainya, kebetulan pada saat yang bersamaan ini selesai rapat dari sini pun saya ditunggu oleh BKD, Pak Astiga dan teman-teman
Kami juga akan membahas terkait dengan penganggarannya. Ini yang juga kita ada motivasi juga ya, masih bingung juga ini teman-teman Pak Bima. Permendagri 15 tahun 2024 itu menyatakan sudah tidak boleh lagi menganggarkan di belanja pegawai, iya kan? Nah, ini yang sedang kami tunggu juga. Sebetulnya kami juga menunggu ketegasan gitu dari pusat ini, role-nya ini seperti apa gitu. Dan permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Lampung Tengah, ini di semua kabupaten. Tapi yang pasti kami pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sudah ada beberapa hal yang saya sampaikan. Kami sudah menerbitkan surat edaran, kami sudah rapat secara intensif. Ini kalau boleh curhat ini, kadang-kadang tiap hari ini rapatnya P3K terus ini, Pak Aam, Pak Nata, betul lah ya? Tiap 2 jam sekali pasti dipanggil saya sama Pak Sekda, sama Pak Asisten, sama Kepala BKT, rapat terkait ini. Karena dinamika di pusat ini sangat cepat juga. Dinamika di pusat ini sangat cepat. Ketentuan terkait ini, Jadi, tapi mohon izin sampai saat ini kami belum mendapatkan aturan yang tertulisnya yang mengatur hal tersebut. Hanya di keputusan Menpan RB nomor 15 tentang kriteria perangkat tambahan. Yang kedua, keputusan Menpan RB nomor 16 tentang P3K waktu. Bila selain dari 2 keputusan Menpan RB ini, kami belum menerima aturan secara tertulis. Mohon izin teman-teman anggota DPRD, Bapak Ibu, kalau wacana di medsos ini kan luar biasa. Wacana di medsos ini luar biasa. Saya melihat kemarin di Lampung Timur, mohon izin ini sedikit melebarkan, menuntut minta diangkat penuh waktu. Ya mohon izin teman-teman, bukannya pemerintah daerah dan DPRD tidak mau, tapi kami kan bisnisnya aturan. Kalau misalkan diterbitkan dari Menpan RB aturan ada kriteria untuk angkatan penuh waktu, yakinlah pemerintah baik eksekutif maupun legislatif pasti akan menindaklanjutinya. Jadi mungkin itu untuk sementara, mohon izin kepada pimpinan. Demikian beberapa hal bisa kami sampaikan. Harapan kami forum diskusi hari ini sama-sama juga kita bisa menghasilkan keputusan yang baik untuk anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu sekalian. Di tempat yang sama, Dedi Desaputra, anggota Pansus Penanganan P3K, dalam kesempatan tersebut mengatakan, hasil dengar pendapat dengan BKPSDM dan BPKAD bahwa ini tinggal menunggu aturannya yang jelas, dan bila turunan aturannya sudah jelas, maka BPKAD siap untuk melakukan pembayaran. Langsung saja, karena mengingat waktu, Pak Kabak Hukum juga mau rapat tentang ini juga. Kami sedikit aja, karena kami juga sudah hari Jumat kemarin RDP konsultasi juga, sharing dengan BKD kita, dan tadi juga sama BKD siang ini sama Kabak Hukum. Jadi juga teman-teman dari Honorer, Bang Aam dan Bang Nata juga dengar, ada juga yang dari kami DPRD. Tadi sudah disampaikan mengenai Kemenpan RB 1516. Jadi BPKAD tadi tinggal menunggu turunan aturan ini yang baku yang disampaikan BKPSDM kita ke BPKAD. Jadi kalau aturan turunan ini sudah jelas, artinya BPKAD kita siap untuk membayarkan. Jadi berdasarkan aturan ini yang disampaikan Kabak Hukum tadi, kalau aturan Kemenpan RB ini dia mengangkat paruh waktu, Pemda Lampung Tengah dalam hal ini eksekutif legislatif, ya oke-oke aja. Akan tetapi di sini paruh waktu yang tidak masuk kemarin, yang sudah ada datanya di pangkalan database, itu semua diakomodir paruh waktu. Nah itu Bang Aam dan Bang Nata selaku perwakilan dari teman-teman honorer ini memiliki. Nah, tapi teman-teman ini kan lagi galau memiliki
gimana nggak tahu, mereka ini sempat bertanya-tanya, kalau ini pada waktu dan kami diberikan NIP, itu pun belum ada aturannya, aturan turunannya kan belum nyampe juga. Kalau dibayarkan angkanya pada waktu itu cuma 1 juta, sama dengan mereka kemarin. Nah, tapi kalau mereka yang sudah diberikan NIP, bedanya sudah terakomodir dan diberikan NIP. Kalau ini nanti sudah diberikan NIP, nanti dari bagian hukum Pemda juga dibantu aturannya, apakah nanti dasarnya Perpu atau Perda untuk mengangkat mereka ini, mendorong mereka setelah mereka diangkat pada waktu dan diberikan NIP, untuk mendorong mereka satu tingkat lagi penuh waktu, Pak Kabar, secara bertahap. Nah, inilah yang kita mau sharing dengan Pak Kabar. Apakah nanti apa yang perlu kita sampaikan ke Menpan RB dan BKN setelah mereka menurunkan turunan aturan ini, sehingga kita dapat menjalankan amanah Menpan ini untuk membayarkan gaji dan mengakomodir mereka tenaga honorer kita. Nah, untuk selanjutnya, kalau turunan ini sudah ada, nanti dari bagian hukum tolong dibantu, diberikan supaya tidak menunggu aturan yang lebih tinggi untuk mendorong kawan-kawan honorer kita di Lampung Tengah. Apakah nanti bentuknya Perpu ataukah Perda? Jadi tinggal wadah kita sekali lagi aja satu grade. Jadi ada ketenangan lah bagi mereka ini, gitu ya. Paham ya, dan berkata ya, nanti disimak nanti apa yang perlu disampaikan. Kalau saya juga tidak full, nanti sampaikan juga sama Pak Kabar hukum juga nggak apa-apa. Nah, jadi harapannya itu, dan nanti jadi catatan kami, kalau seandainya kami minggu depan BKD sudah, BPKD sudah, dari bagian hukum sudah, kami akan ke Menpan RB dan BKN, mungkin teman-teman honorer juga kami ajar, karena mereka menyampaikan kepada kami aspirasinya sudah kami jalankan, sehingga juga kami terbentuk pansus ini memang untuk mengakomodir mereka, sama dengan Pak Kabar Hukum, dengan Pak Sekda dan BPKD. Kami ini beberapa minggu terakhir ini juga ini Pak Kabar. Jadi harapan kami, catatan kami Pak Kabar, tinggal menunggu turunan aturan supaya BKD jelas dan BPKD juga bisa membayarkan, dan bagian hukum juga melegalkan kalau memang sudah ada turunan aturannya kan gitu. Kalau nggak ada, mereka juga nggak ada dari bagian hukum juga untuk legal, mereka juga nggak boleh membayarkan, nggak boleh mengangkat. Jadi catatannya cuma kalau setelah aturan ini, mungkin kalau dengan adanya aturan ini pasti turunannya akan dibuatkan untuk BKD, untuk daerah. Dan tapi sekali lagi saya ulangi, untuk Perpu atau Perda supaya mereka ini nantinya bisa diangkat penuh waktu, jadi tidak pada waktu nanti 5 tahun lagi mereka atau waktu yang tidak jelas. Apakah nanti dengan turunan aturan dengan adanya Perpu atau Perda nanti bisa mungkin di dalam tahun ini juga mereka naik grade penuh waktu dan sebagainya. Mungkin itu Pak Kabar Hukum dari saya. Silakan nanti kalau dari teman-teman atau Pansus yang disampaikan silakan. Kalau dari keuangan BPKD siap. Kalau cuma 1 juta tadi mungkin ada aturannya, mereka 1 juta dulu. Jadi nanti teman-teman dari tenaga honorer yang mewakili bisa menyampaikan. Seandainya kami dari Pansus dan dari bagian hukum juga ada yang perlu nanti disampaikan, silakan bisa langsung menyampaikan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Sementara itu, Wakil Ketua Pansus P3K Binti Lutfia SPD dalam rapat tersebut mengatakan bahwa BPKAD secara keuangan telah siap untuk mengcover tenaga honorer paruh waktu yang berjumlah 3.360 tahap 1
dan 2.922 tenaga honorer tahap 2. Menyimak beberapa obrolan tadi dari kawan-kawan, juga hasil RDP sebelumnya dengan BPKAD, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi disampaikan bahwa BPKAD itu secara keuangan siap untuk mengcover kawan-kawan tenaga honorer paruh waktu yang berjumlah 3.360 ditambah dengan tahap 2 itu 2.922 dengan 3360 tahap 1 ditambah tahap 2 itu 2.922. Ya, mereka siap karena tadi juga disampaikan bahwa mereka ada surplus anggaran 124 miliar. Artinya ini kita dananya siap. Nah, kemudian yang menjadi PR adalah mengedukasi kawan-kawan honorer yang hari ini mereka menuntut bahwasannya tidak ada tuntutan lain kecuali mereka diangkat sebagai P3K full waktu, kan seperti itu. Setelah dikembalikan ke aturan kita nggak bisa. Nah, ini kan akan menjadi PR kita bagaimana mengedukasi mereka. Adakah mungkin nanti bagian hukum juga merumuskan cara bagaimana kemudian ini bisa disampaikan ke kawan-kawan bahwa ini akan bertahap, bahkan mungkin nanti seperti yang disampaikan Bung Dedi tadi, kita membuat dasar hukum juga bahwa ke depan kita bisa memastikan kawan-kawan honorer yang hari ini paruh waktu itu akan diangkat sebagai tenaga honorer full waktu sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dan izin kami merekomendasikan ketentuan-ketentuan yang akan dibuat itu nanti juga bisa dikomunikasikan. Karena apa? Kita tahu teman-teman honorer ini yang paling urgensi adalah berdasarkan usia dan masa kerja. Tenaga honorer ini ada yang sudah 22 tahun, 20 tahun, 17 tahun. Nah, ini regulasinya juga harus dibuat dan jelas harus diterapkan. Karena kasihan sekali Pak Kabar, mereka yang baru honor 5 tahun karena kecerdasannya, karena mereka generasi milenial, mereka Gen Z, yang tua-tua ini akhirnya kalah. Sehingga ini juga perlu dirumuskan aturan turunan khususnya supaya mereka bisa terakomodir berdasarkan masa kerja mereka. Nah, ini saya nanti supaya dirumuskan kira-kira apa yang bisa mendukung itu. Pak Dewan, Pak Dedi, mungkin ini berkaitan hampir sama tadi pertanyaannya dengan Ibu Binti. Bagaimana kita pemerintah daerah merumuskan suatu produk hukum yang memberikan kepastian terhadap teman-teman yang menjadi tuntutan rekan-rekan ini kan, bagaimana dari paruh waktu menjadi penuh waktu. Seperti itu Pak, dasar hukumnya. Dan ini juga kami secara tegas kami sampaikan, ya kami nggak bisa kalau belum ada aturan teknis dari Menpan RB, karena kewenangan ini kewenangan dari pemerintah pusat. Justru kalau kita merumuskan sendiri, ya kita menggunakan ketentuan yang lebih tinggi Pak. Mohon izin ini Pak. Jadi kalau nanti pemerintah pusat dengan melalui Menpan RB atau BKN sudah merumuskan aturan tertulisnya, nanti baru bisa kami tindak lanjuti Pak. Tapi kalau sampai saat ini kami menyusun perda perbu terkait dengan hal ini yang mengatur pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, ya kami melanggar aturan. Karena hal ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Kami kan merupakan perpanjangan tangan di daerah. Percepatan. Oh iya, setelah aturan turunannya ada, mereka terangkat paruh waktu. Lalu kita merumuskan itu, tapi sesuai dengan aturan turun dari pusat. Oh iya, kalau itu pasti Pak. Iya, iya kalau itu pasti Pak. Ya, beberapa lama yang kalau mereka ini kan setelah mereka terangkat paruh waktu dikasih nih gaji yang kita dapat kita sebagai honorer, apakah 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun? Oh iya, siap. Oh iya, kalau itu sudah merupakan kewajiban kami Pak. Pasti kalau sudah ada aturan teknis petunjuk pelaksanaan dari Menpan RB atau pusat sudah turun, pasti kami berkewajiban untuk segera untuk menindaklanjutinya. Pasti akan menjadi prioritas kami untuk pembentukan produk hukum itu Pak. Nah, yang selanjutnya
Mungkin ini kaitan lagi yang masalah outsourcing Pak, saya sambung. Jadi kalau mekanisme outsourcing ini Bu Binti, itu metode yang diterapkan itu metode pengadaan barang dan jasa. Secara teknis mungkin ya bukan kami yang bisa menjelaskan, ada bagian PBJ dan BKPSDM, itu mekanismenya mekanisme pengadaan barang dan jasa. Iya, seperti itu. Dan yakin kalau toh turunan tertulisnya sudah turun dari pemerintah pusat, ya kami pasti berkewajiban untuk melakukan percepatan terhadap pembentukan produk hukum, apakah itu bentuknya perda atau Ya, itu Bang, maksudnya jadi kami pengennya bagian hukum ini bisa meluncurkan produk hukum Siap. yang memberikan kepastian kepada teman-teman tenaga pembantu yang tidak terakomodir itu tadi bisa terikut walaupun melalui outsourcing gitu loh. Iya, siap. Agak PR memang, tapi dicari polanya. Karena pada prinsipnya selagi itu tidak menyalahi aturan, ya aturan kami kan dari usaha, ya. Tapi yang tadi disampaikan sama Pak Dedi, ya itu pasti Pak. Begitu ada aturan juknisnya dari Menpan RB, ya kami biasanya dikasih rentang waktu itu Pak. Apa ini hal-hal yang bersifat lex spesialis kan? Pasti dikasih kurun waktu setengah tahun harus menyiapkan ini. Iya, siap. Usai melakukan rapat dengan bagian hukum, pada hari ini, Rabu 5 Februari 2025, Ketua Pansus P3K Isa Ansori kepada awak media mengatakan bahwa hasil rapat dengar pendapat dengan BPKAD dan bagian hukum, Isa Ansori menjelaskan BPKAD telah siap menindaklanjuti aturan pemerintah Menpan RB, sedangkan hasil dengar pendapat dengan bagian hukum juga tinggal menunggu aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Pak Ketua, hari ini ada sidang apa? Oh ya, hari ini kita RDP dengan 2 OPD. Yang pertama BPKAD, tadi sudah kita dengarkan bagaimana kesiapan BPKAD dalam hal menindaklanjuti aturan pemerintah Menpan RB untuk tenaga honorer ini ditingkatkan jadi P3K paruh waktu. Dan dari sisi keuangan BPKAD kelihatannya tidak ada masalah, tinggal nunggu aturan-aturan yang untuk membenarkan semua kaitan dengan P3K paruh waktu ini. Nah, kemudian siang ini kita RDP dengan bagian hukum terkait dengan turunan aturan-aturan hukum yang dikeluarkan oleh Mendagri, Pan RB dan BKN. Saya kira itu untuk agenda acara Pansus pada hari ini. Ya. Hasilnya tentu kita dari semua yang kita rangkum dari RDP semua OPD yang terkait, kita akan sama-sama bawa ke Pan RB untuk mendapatkan kejelasan di sana nanti. Jadi rekomendasi tentu kami harus menunggu konsultasi dengan Pan RB. Saya kira itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Wakil atau Bu Sekretaris, monggo. Jadi pada hari ini kita melaksanakan rapat dengar pendapat dengan BPKAD dan juga bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan beberapa hasil rekomendasinya nanti kita akan sampaikan mendatang setelah kita berkonsultasi dengan Kementerian Pan RB, dan insya Allah kita akan laksanakan dalam waktu dekat ini. Kita akan membawa serta bagian organisasi, bagian hukum, BKPSDM dan juga BPKAD Kabupaten Lampung Tengah untuk kita sama-sama berkonsultasi ke Menpan RB. Terima kasih. Harapannya Ya, harapannya tentu sesuai dengan harapan teman-teman, adik-adik, anak-anak tenaga honorer yang tidak hanya paruh waktu tapi kalau bisa ya full waktu semua gitu kan. Saya kira itu harapannya ya. Oke. Iya, boleh. Udah nggak? Ya udah, sebentar. Ya, untuk teman-teman honorer yang pasti tetap bersabar, kita semua tetap memperjuangkan. Yang pasti langkah pertama mengangkat panjenengan semuanya menjadi P3K paruh waktu itu sudah sesuatu yang luar biasa. Nanti ketika memang jenengan semua sudah dapat SK dan NIP, baru kita akan juga perjuangkan menjadi P3K full waktu. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.